Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Ocit Belajar Kreatif. Di sini kita akan membahas lagi dan lagi ya. Di sini membahas lagi sebuah Magicom Mini. Ini kurang lebih ukuran sekitar 1,2 ya. Ukuran 1,2 liter si mungil ya. Ukuran ini merek Miyako ya. Merek Miyako. Nah, kenapa ini bisa kedatangan lagi Miyako ya? Kalau tidak ada keluhan ya mungkin datang ya. Nah, kali ini kita akan coba dicek terlebih dahulu ya, yaitu menggunakan alat tester ya, alat tester. Dengan caranya yaitu kita coba di sini ditaruh, kelihatan ya. Nah, kita jepitkan dulu ke jalur yang ini ya. Kita jepit yang satu. Ini cek dulu, coba ditempel apakah hidup. Nah, ini hidup ya, menunjukkan angka. Nah, kita coba ke sini. Ini menunjukkan angka 756 ya. 756. Kita coba ini di kondisi ngangetin. Kita coba ke posisi masak. Posisi masak 186 ya. Seharusnya kalau dari ukuran tegangan ini normal. Tapi katanya ini tidak bisa masak nasi. Nah, kan ini tidak bisa masak nasi. Kita coba aja cek di bagian dalam. Ini saya juga baru kali ini kayaknya ya mendapatkan merek Miyako tipe MCM 610 ya. Modelnya ini unik banget. Kita coba buka baut-bautnya ya. Di sini ada 1, 2, 3 dan 4 ya. Kita coba buka. Apa ini keluhannya, ini tidak bisa memasak nasi. Jadi ketika nasi dimasukin itu masih tetap aja beras gitu ya. Jadi cuma anget saja gitu. Tidak bisa memasak keluhannya. Nah, kita cek di bagian dalam-dalamnya dulu ya. Kita cek ini, waduh ada satu baut lagi di dalam ya. Kita coba bongkar dulu. Lumayan agak ribet ini tipe ini berarti untuk buka baut. Nah, dan jangan lupa ya bagi semua sahabat yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like silahkan like ya, karena dengan subscribe dan like itu sangat membantu untuk kedepannya channel ini ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notif terbaru. Kita cek di sini. Nah, di sini kita cek. Di sini kayaknya kabel-kabel dicek dulu, takutnya ada yang putus. Nah, kita langsung dicek jalurnya satu ya. Jangan di skip karena ini akan full agak panjang ya jadinya. Nah, kalau ada binatang begini mah ini mah biasa ya, jangan terlalu ditakutin. Di Magicom itu udah biasa terdapat sebuah bangkai cecak, itu biasa. Nah, lalu kita cek untuk di bagian-bagian ininya ya. Di bagian jalur. Ini ribet amat ya. Kita buka dulu deh. Supaya tidak ribet, kita bongkar untuk bagian ini ya. Aduh, kameranya ini ada ribet sedikit, ada baut. Kita bongkar dulu bagian sini. Sekali lagi jangan di skip ya, karena di skip kita tidak dapat cara-cara yang lebih jelasnya lagi ya.
kita coba cek buka ininya dulu. Setelah ini terlepas, jadi kan lebih mudah untuk mengeceknya ya, lebih mudah untuk mengecek. Nah, kita coba untuk mengecek di bagian jalur dulu ya. Untuk bagian jalur kita buka dulu. Ini jalur elemen pemasak, elemen penghangat yang ketutup biru sama merah. Kita coba copot dulu salah satu aja ya, salah satu aja. Berarti kan biru, kita cabut yang birunya aja dulu. Ini biarkan tersambung ya, biarkan tersambung. Kita cek menggunakan tester. Kita ditaruh di situ ya supaya kelihatan. Ini yang biru. Ternyata putus. Begitu dicabut putus. Juga merahnya juga putus. Nah, ini putus, kita coba sambung dulu ya lagi. Berarti ini nggak usah dibuka seharusnya. Kalau emang tahu udah itunya putus, kita coba sambungin lagi ya. Kita coba sambungin ulang. Ini berarti kendala ini ada ditutup juga. Setelah kita cek ditutup, kita copot bagian ini ya. Nah, iya ini copot semua. Nah, kita coba untuk menyambungkan terlebih dahulu ya. Untuk kabel-kabelnya kita coba sambungkan, apakah dengan ini bisa sembuh atau tidak. Kita coba cek dulu ya. Cek dulu, sambungkan dan langsung kita cek. Nah, apabila ada pertanyaan-pertanyaan silahkan di kolom komentar aja ya. Andaikan perlu dibikinkan videonya, akan diusahakan untuk dibikin videonya ya, supaya lebih jelas dengan sama keluhannya dengan para sahabat yang di rumah gitu ya. Nah, kita coba untuk sambung dengan menggunakan ini aja ya, menggunakan ini aja ya, karena ini lebih kuat dibanding pakai solasi. Nah, kita coba ini sambungkan, kelihatan nggak ya? Nah, kita gini nih ya, kelihatan. Kita sambungkan. Setelah nyambung, ini video gambarnya kurang begitu jelas ya. Aduh, malum sendiri gak ada yang megangin kamera, jadi ya inilah kira-kira kita dengan keadaan apa adanya aja lah gitu ya. Yang penting ini bisa berguna dan bisa bermanfaat untuk semua sahabat. Siapa tahu ada yang punyai keluhan yang sama dan bisa dipraktekkan di rumah sendiri gitu. Jadi tidak harus dengan ke bengkel untuk memperbaiki masalah-masalah sekitar perabotan di rumah sahabat semua ya. Tinggal coba perbaiki sendiri aja, mudah gitu ya. Lihat di tutorialnya ya, dibuka di channel Bang Ocit Belajar Kreatif. Di situ mungkin sudah ada yang saya upload ya, jadi silahkan cek aja di situ ada apa adanya. Kalau emang nggak ada, silahkan di kolom komentar untuk minta dibikinin video sesuai dengan keluhan sahabat ya. Silahkan tulis komentarnya aja, insya Allah diusahain untuk bikin kontennya ya, disengaja untuk dibikinin. Nah, di sini tinggal kita jepit. Ini udah menyambung ya. Kita coba cek di bagian otomatisnya juga. Ini namanya otomatis. Ini akan dibongkar habis-habisan ya, dan akan diterangkan secara rinci kenapa permasalahan ini sering terjadi gitu ya, dan dari mana penyebabnya. Jadi jangan di skip,
Ini sengaja bikin video yang durasinya kayaknya agak sedikit panjang, jadi ya gitu dah. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya, untuk apa namanya, kita sambil aja nih nyari obeng, lupa, untuk lebih semangat lagi bikin kontennya ya. Nah, kita cek dulu bagian sini. Ini adalah otomatis ya. Otomatis ini antara memutuskan di antara pemasak sama untuk menghangatkan ya. Ini adalah fungsinya ada di sini ya. Ini adalah otomatisnya. Nah, kita coba cek, kita tempel di sini satu. Yang satu kita tempel di sini. Nah, ini posisinya posisi hangat. Ini kalau masak. Nah, ini masak. Nah, ini masih fungsi normal ya. Kita cek dulu untuk elemen. Kita ini elemen hangat apa tidak. Kita coba menggunakan langsung jalur setrum. Kita menggunakan jalur setrum langsung ya. Kita ini coba pasangkan dulu. Coba dipasangkan terlebih dahulu ya, untuk memastikan apa ini pun udah fungsi atau belum. Ini tidak akan saya edit ya, jadi akan durasinya akan panjang supaya lebih dipahami. Cek, bongkar aja, jangan takut. Selama kita mau berusaha pasti bisa. Pokoknya jangan takut-takut untuk ngebongkar. Bang, tapi saya gak punya alat. Tinggal modalkan obeng aja udah satu. Setelah itu tinggal aja bongkar di sini, lihat, cek dulu apa ada yang putus atau tidak. Kalau gak ada yang putus, silakan beli tang ampere yang digital bisa, yang analog juga bisa, murah kok. Cuma yang analog yang kecil itu sekitar 30 ribuan kalau nggak salah ya. Kita coba cek dengan menggunakan jalur. Kita colokkan dulu. Ini adalah solokannya ya. Kita coba colok. Bismillah, tes. Kita matikan dulu lampu. Di sini hidup. Nah, karena ini tidak dipasang, kita langsung tekan ininya aja. Nah, ini udah pindah. Ini keluhannya tidak mau masak katanya. Kita coba di pemasak dulu apakah ada panas atau tidak di bagian elemen ya, terutama. Ini lagi ngangetin juga, biarin dulu beberapa menit baru saya akan terangkan lebih detail. Kita akan terangkan lebih detail ya. Nah, di sini ada panas, di sini juga ada panas ya. Nah, sekarang gini, katanya, bang, punya saya itu benyek dan ini juga ternyata pas dibongkar putus. Betul, itu bisa jadi keluhannya dari sini. Nah, sekarang kenapa kok ini beda katanya ya, begitu. Aduh, ini kurang kenceng. Kenapa beda ketika punya yang itu yang sekarang diperbaikin kok ya putus, keluhannya tidak masak? Karena ada beberapa Magicom ketika putus di jalur elemen atas itu ada yang cuman benyek dan basi, ada juga yang tidak bisa memasak. Jadi ketika dimasak nasi itu tetap tetap beras ya. Jadi nggak bisa jadi nasi, cuman anget. Itu kendalanya di sini juga sama ya. Silahkan dicoba aja untuk dipraktekkan di rumah apabila ada keluhan yang sama seperti ini. Ini tanpa biaya, tanpa harus diganti, kita tinggal sambung aja udah beres ya, permasalahan beres. Bang, tapi kenapa katanya kok kalau ini cuma dibawa ke bengkel kok bisa jadi harganya mahal? Bang, itu bukan ngejual spare part,
tukang servis itu bukan jual spare part, tapi dia jasa. Jadi jangan salahkan, ada yang dibeli tetap kena biaya, ya itu kan jasa gitu ya. Soalnya diantaranya suka ada yang bilang, bang karena yang itu kan tanpa biaya, tapi kok kena juga. Ya kita kan bukan jual apa namanya, bukan jual jasa, bukan jual spare part ya, jual jasa. Oke. Nah, rupanya segitu saja. Semoga ini bisa bermanfaat dan ini Magicom udah berfungsi dengan baik. Tinggal untuk merapikan saja ya. Kita coba rapikan dulu. Nah, ini udah beres ya, pemasangan udah beres. Semua udah beres, kita tinggal coba cek dulu ya. Cek, colokin lagi ini ke jalur PLN atau ke jalur listrik. Kita coba colok, bismillah. Dari awal saya suka bilang ya, ketika habis memperbaiki apapun, jangan langsung menggunakan tangan dulu. Kita coba tes dengan menggunakan tester. Takutnya di sini kelihatan. Nah, takutnya ada namanya kita perbaikan, takutnya ada yang kabel ngelupas dan sebagainya yang gak kelihatan mata ya. Kita coba cek dengan menggunakan tester, apakah tester ini nyala atau tidak. Berarti kalau tidak nyala ini aman ya. Di sini kita matikan dulu deh lampunya. Nah, kita coba cek, di sini mati, di sini juga, di sini hidup, tapi ini hanya hidup kecil ya. Ini enggak ada strum, ini enggak ada strum, ini aman. Beda dengan jalur yang pakai ada jalur listrik seperti ini. Ini terang ya. Ini strum full ya, PLN 220. Kalau ini strumnya kecil, ini strum hanya strum masak karena lagi memasak atau menghangatkan. Ini udah panas, ini juga udah panas. Kita coba masak. Ini tombol yang di sini ditekan ya, tombol ini tekan sambil itu gimana ya megangnya, sambil kita nyalakan untuk tombol ini ya. Ini nyala lagi, ini lagi posisi memasak. Tinggal satu jari ini tempel ke elemen yang gede ini ya. Nah, ini udah panas, udah mulai panas. Listrik udah, berarti permasalahannya beres ya. Jadi kesimpulannya adalah, ketika Magicom putus elemen atas itu bisa berpotensi, satu, nasi kadang-kadang bisa memasak tapi tetap bengek. Yang kedua adalah tidak mau memasak. Kenapa? Karena setiap rangkaian di dalam Magicom itu kadang berbeda-beda ya. Jadi itu ada yang bisa berfungsi tutup putus, elemen tutup atas putus, masih tetap bisa berfungsi masak dengan keluhan nasi bengek. Ada juga yang seperti ini, kalau nasi tidak bengek dan tidak berair tapi tidak bisa masak gitu ya. Ya begitulah cara untuk memperbaiki Magicom Miyako tidak bisa memasak ya. Rupanya segitu saja dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk semua sahabat dan semoga semuanya diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.